Pemirsa, rentetan gempa bumi di tanah air memicu pertanyaan, bagaimana kesiapan ibu kota dalam mengantisipasi bencana? Ya, karena tahun lalu saja dampak gempa di Lebak, Banten bisa dirasakan warga Jakarta. Berikut informasi reporter Septian Dwi dalam segmen liputan khusus. Di tahun 2018, bumi pertiwi berduka. Bencana seolah datang silih berganti melanda negeri tercinta. Dimulai dari gempa Lombok, Sigi, Palu, Donggala, hingga terakhir tsunami di Selat Sunda. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indonesia menduduki peringkat tertinggi untuk ancaman bencana tsunami, tanah longsor, dan gunung berapi. Lalu, apakah Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki alat pendeteksi bencana yang mumpuni? Saya akan menelusurinya untuk Anda sesaat lagi. Terjadi gempa nyorong pada pagi. Bencana gempa dan tsunami yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia menimbulkan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat. Kesiapan Jakarta untuk menghadapi bencana pun dipertanyakan. Sudahkah pemerintah provinsi melengkapi diri dengan sistem peringatan dini dan memberikan mitigasi bencana bagi warganya? Ini terjadi gempa nih, orang-orang pada panik. Sekarang ada di Pada Januari 2018, Jakarta pernah terdampak gempa yang sebenarnya terjadi di Lebak, Banten dengan magnitudo 6,1. Saat gempa terjadi, warga panik dan berhamburan keluar jalan. Saya pun menemui Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono, untuk mendapatkan informasi potensi gempa di Jakarta. Yang pernah terjadi itu adalah gempa Lebak yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2018. Waktu itu kekuatannya 6,1 dan di Jakarta terasa sangat kuat sampai 5 mmi, dan itu membuat Jakarta saat itu benar-benar penduduknya panik, ya, tidak tahu berbuat apa karena memang belum pernah punya pengalaman terkait gempa kuat. Namun sebenarnya Jakarta itu sudah memiliki catatan gempa merusak pada tahun 1699, kemudian 1734, kemudian 1850-an. Ya memang kalau dari hitungan model ya memang ada potensi yang besar, tapi tidak di Jakarta sumbernya, ada di zona megatrust di selatan Jawa sana. Jadi jauh. Jadi dalam konteks ini jika ada yang membicarakan tentang potensi gempa kuat di Jakarta, itu sebenarnya konteksnya itu bagaimana agar masyarakat Jakarta mempersiapkan diri, karena dalam sejarahnya memang pernah terjadi gempa merusak Jakarta 3 kali, sehingga masyarakat kalau mensikapi gempa megatrust itu harus dipahami bahwa gempa itu pusatnya ada di selatan Jawa, di Samudra Hindia sana. BMKG pun telah memasang sejumlah sensor seismik untuk memonitor dan mengkaji sesar aktif baribis yang membentang dari Purwakarta, Cibitung, Rangkas Bitung, hingga Tangerang. Kita sempat memasang 17 sensor seismik yang portable karena memang ada kegiatan riset identifikasi sesar aktif baribis. Karena selama ini dalam petakan sesar baribis itu ditegaskan sampai di Purwakarta. Apakah ada potensi itu sampai ke Jakarta? Nah, itu kita teliti dengan memasang 16 sensor, dan ini masih dalam kajian kita dan kita akan teliti. Nanti hasilnya kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi masyarakat jangan terlalu takut berlebihan dan
ketakutan seolah-olah akan ada gempa besar di sini. Tapi konsep mitigasi yang disiapkan ya. Sejak Oktober hingga Desember 2018, BMKG telah memasang sensor seismik di sejumlah lokasi di Jakarta. Sensor ini berukuran 30 kali 50 cm dan ditanam kira-kira 1 meter di bawah tanah. Sensor ini menggunakan metode ambient noise seismic yang dapat memonitor gempa bumi berukuran mikro. Data yang didapat akan dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk dijadikan pemodelan gempa. Sementara itu, pakar gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Dani Hilman Natawijaya, berpendapat kemungkinan sesar aktif baribis melintasi kawasan DKI Jakarta masih perlu penelitian lebih lanjut. Berapa sumber gempa yang perlu kita perhatikan untuk Jakarta? Yang pertama yang besar, yang bisa sampai magnitudo 9 itu yang kita sebut sebagai megatrust. Itu yang letaknya di Selat Sunda sampai ke selatan Jawa. Ya, magnitudenya bisa sampai 9, jadi walaupun jauh ratusan kilometer, tapi guncangannya di Jakarta kan bisa cukup kuat. Nah, kemudian yang sumber yang kedua, nah ini yang tidak kalah pentingnya, walaupun mungkin magnitudenya atau kekuatan gempanya tidak sebesar yang megatrust, di bawah 8, bisa sampai 7,5 kita belum tahu, tapi bisa sangat dekat dengan Jakarta. Nah, sesar gempa yang kedua ini yang kita sebut sebagai sesar baribis Kendeng, sesar baribis. Nah, itu yang perlu diteliti lebih lanjut, karena jalur sesar itu jelas ada ya, dari mulai membentang di utara Jawa ini dari barat ke timur, mulai dari Surabaya, lewat ke kota Semarang, ke Tegal, kemudian lewat ke Cirebon, terus ke Subang. Kita sudah susurin jejaknya, sampai Subang itu ada begitu ya jejak sesar gempanya itu. Nah, tapi yang untuk ke Jakarta ini yang masih question mark, meskipun kalau kita melihat penelitian yang terakhir yang dari data geodesi yang menjadi tesis dan disertasinya salah satu peneliti dari Australia, sesar baribis itu masuk ke selatannya Jakarta. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena begitu dekat, jadi hal yang serupa seperti terjadi di Palu bisa terjadi di Jakarta. Adanya peringatan bahwa Jakarta rawan akan gempa direspon oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menegaskan kesiapsiagaan akan dilakukan untuk meminimalisir dampak dari bencana. Kita akan bekerja dekat dengan BMKG, terutama pada antisipasi, mitigasi, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting adalah bagi kita semua di Jakarta, memastikan bahwa masyarakat kita siap merespon bila terjadi ancaman-ancaman bencana. Yang berikutnya adalah mitigasi menghadapi bencana gempa. Saat ini kita sedang proses finalisasi penyusunan SOP. Insya Allah nanti awal tahun kita akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk menghadapi bencana gempa. Terutama membuat masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan ketika peristiwa itu terjadi. Karena gempa itu bukan sesuatu yang bisa dideteksi dengan mudah. Tetapi bila kita tahu apa yang dikerjakan, menghindari, maka kita terhindar dari panik dan terhindar dari insya Allah korban yang jumlahnya banyak. Lalu ini terjadi gempa nih, orang-orang pada panik. Sekarang ada di depan apa ini? Ambasador. Tak ada yang dapat memprediksi kapan tepatnya bencana akan terjadi. Namun berkaca dari sederetan gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia, sudah seharusnya alat pendeteksi bencana mendapatkan perhatian khusus dari para pemangku kepentingan. Selain itu, mitigasi bencana juga diperlukan agar masyarakat selalu waspada dan dapat meminimalisir jatuhnya korban.